Gadis itu diikat oleh para warga desa, siap dijadikan korban persembahan bagi Dewa Naga. Ayahnya tahu namun bukannya mencegah, malah menganggap ini kehormatan besar. Ibunya berusaha sekuat tenaga menyelamatkan, namun sang ayah justru menamparnya keras. Akhirnya gadis itu benar-benar ditenggelamkan ke dasar sungai. Tak disangka seekor naga emas muncul. Gadis itu terkejut mendapati dirinya bisa bernapas di dalam air. Belum sempat mengerti apa yang terjadi, seorang pria bertanduk dua tiba-tiba muncul, dan tanpa sepatah kata langsung menciumnya. Tepat saat itu Perdana Menteri melihatnya. Ia langsung menilai gadis itu pasti calon Ratu Naga. Tak lama kemudian, Dewa Naga mendapat panggilan ibunda. Ia berkata harus kembali ke Istana Naga, dan berjanji akan menikahi gadis itu sebagai istrinya. Lalu berubah menjadi naga emas kembali ke laut. Sementara gadis itu dengan sihir dikirim ke daratan. Ayahnya yang melihatnya pulang malah murka, karena baginya anak itu sudah menjadi korban persembahan. Jika Dewa Naga marah dan mendatangkan kemarau panjang, seluruh desa pasti tak akan melepaskan mereka. Ia bahkan ingin membunuh putrinya sendiri. Namun cahaya emas dari sungai tiba-tiba menyala. Perdana Menteri turun dengan tubuh bercahaya. Semua orang mengira ia dewa. Mereka pun segera berlutut. Gadis itu juga hendak berlutut. Namun Perdana Menteri ketakutan menahannya, karena ia tak layak menerima itu. Ia datang hanya untuk menyenangkan hati gadis itu, karena ia baru mendengar di Istana Naga, Dewa Naga akan menikahinya. Sang ibu naga bahkan telah memutuskan pesta 7 hari kemudian. Maka ia berpura-pura membawa keberuntungan, dan bisa mengabulkan 3 permintaan. Ayahnya terkejut sekaligus serakah. Permintaan pertama hanya ingin makan kenyang. Perdana Menteri mengibaskan tangan. Hidangan lezat langsung muncul di udara. Ayahnya girang lalu meminta permintaan kedua, yakni harta tanpa batas. Dengan mudah Perdana Menteri mengabulkan. Emas dan permata memenuhi tanah. Ayahnya sampai menggigit koin untuk memastikan, dan giginya sampai patah saking asli. Kemudian ia meminta permintaan ketiga. Meski Perdana Menteri hanya bisa 3 kali setahun, demi menyenangkan ibu naga, ia tetap memenuhi. Gadis itu buru-buru mencegah ayahnya jangan terlalu tamak. Namun ia didorong kasar. Permintaan ketiganya ternyata ingin menjadi kaisar. Perdana Menteri pun menggunakan seluruh kekuatannya. Gubuk reot seketika berubah menjadi istana megah. Ayahnya senang bukan main. Namun inilah awal dari bencana besar. Kabar cepat menyebar. 2 saudara ayahnya segera datang menuntut jabatan. Ayahnya langsung menunjuk adik kedua jadi Perdana Menteri. Adik ketiga jadi Jenderal Agung. Ibunya bertanya apa jabatan dirinya dan putrinya. Ayahnya malah mengusir mereka, mengatakan kini ia punya banyak selir, dan bisa punya anak sebanyak yang diinginkan. Semua ini padahal karena sang gadis. Ia dan ibunya pun terusir. Perdana Menteri ingin menolong namun tenaganya habis. Tak lama kemudian perut gadis itu bersinar emas. Dengan rasa sakit luar biasa, ia melahirkan sebuah telur raksasa seberat puluhan jin. Orang-orang terkejut mengira ia siluman. Namun telur itu memancarkan cahaya menembus langit. Perdana Menteri sadar itu telur naga. Ibu naga pun merasakan lahirnya anak naga. Ia tahu hanya darah naga bisa mengguncang dunia. Namun ia tak tahu menantunya sedang disiksa. Ayah gadis itu bahkan memerintahkan eksekusi. Beberapa orang mencoba menghancurkan telur, namun kulitnya keras tak tertembus. Adik kedua malah menendang-nendangnya. Tak sadar kelak mereka akan menerima hukuman berat. Saat itu Dewa Naga tengah memilih baju pernikahan. Tiba-tiba langit disambar petir. Dadanya terasa sakit. Ia sadar dirinya telah meninggalkan keturunan bersama gadis fana. Segera ia berubah menjadi naga emas terbang ke daratan. Sementara Perdana Menteri yang kehilangan tenaga, hanya bisa melihat gadis dan telur naga diinjak-injak. Ayahnya yang tamak menuntut keinginan keempat. Perdana Menteri berkata sudah tak punya tenaga. Ayahnya marah besar, menamparnya dan menghina tak berguna. Meski sakit hati,